Yang ke-17, merajalelanya ma'azif dan menghalalkannya. Merajalelanya alat-alat musik dan menghalalkannya. Tiga ini adalah musibah zaman. Zina, khamar, musik. Dia adalah kendaraan syaitan. Dan yang nanti keempat adalah khamar. Ini empat ini adalah induk dosa dan maksiat. Zina, riba, musik, dan khamar. Karena keempat-empatnya merusak hati. Keempat-empatnya memutuskan talinya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Keempat-empatnya merusak ibadah, menghancurkannya, membinasakannya, memunahkannya. Dan kita masuk sekarang ini pada poin ketiga, yaitu merajalelanya ma'azif. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat adanya orang-orang yang menghalalkan musik. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina dan sutra, khamar dan alat-alat musik. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lihat, Sahihul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hisham bin Ammar, dari Saraqah bin Khalid, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadis di Sahih Bukhari tentang penghalalan musik yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan juga Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman, khasfun wa qadhfun wa maskhun. Qila wa mata dhalika ya Rasulullah? Qal idza zaharatil ma'azif wal qainat. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana-mana orang ditenggelamkan, dilempari batu dan dirubah rupanya. Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela. Ketika alat-alat musik merajalela dan para penyanyi merajalela. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ketidaktahuan kaum muslimin tentang haramnya musik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengeluhkan dan mengadukan kepada Allah tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam, sampai masalah mengharamkan musik yang telah jelas-jelas nasnya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam sunnah, tidak pernah kita dengar. Tidak ada ustadz yang berani menerangkan tentang haramnya tersebut. Bahkan yang kita dengar, bahkan yang kita lihat selalu, ustadz-ustadz tersebut dan da'i-da'i yang saya katakan yang membawa ke neraka jahanam umat Islam adalah ustadz-ustadz yang bergandeng tangan, bekerja sama dengan pelaku-pelaku musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ghirah, mana kecemburuan terhadap Islam, mana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mana
menyatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil? Mana dia pertanggungjawaban kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang dai yang Allah Subhanahu wa taala tentukan? Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab, kepada dai-dai kepada Allah, kepada para ustaz, agar mereka menerangkan, latubayyinunnahu linnas, agar mereka menerangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Akan tapi saya sangat yakin, sebagaimana yakinnya bahwa matahari besok adalah, bahwa apa yang diterangkan itu tidak ada di dalam kamusnya, karena mereka tidak memiliki ilmu itu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, bagaimana ia akan memberi ilmu tentang halal, tentang haramnya musik dan semacamnya? Tidak ada pada mereka, karena mereka tidak membaca Al-Quran sama hadis. Bagaimana mereka menerangkan tentang haramnya? Subhanallah, wahai muslim, jika seandainya diri kita ini tidak berada di atas hak, sudah pasti kita berada di atas kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apa setelah kebenaran kalau seandainya bukan kebatilan? Jika seandainya kita tidak berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita berada di atas larangan Allah. Saya sangat gumun, sangat merasa aneh dengan permasalahan ini. Akan tapi telah benar Rasulullah SAW menyifati pengikut-pengikutnya yang ghuraba di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Akan datang Islam dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing sebagaimana ia semula. Keterasingan itu diantaranya adalah kelangkaan teman untuk sama-sama menerangkan kebenaran di atas yang hak. Keterasingan itu adalah menyampaikan kebenaran yang tidak lagi dikenal oleh kaum muslimin itu sendiri, padahal dia adalah hak. Dia adalah hak. Di antaranya adalah permasalahan masalah musik ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala telah ijma'. Anda tahu makna ijma'? Telah sepakat seluruh ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah tentang haramnya musik dan alat-alatnya. Dan tidaklah yang menyelisihinya kecuali ulama-ulama yang menyelisihi ijma' tersebut, sesuai dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' salaf. Dan kita paham makna ijma', bahwa ijma' kedudukannya nyaris sama dengan kedudukan Al-Quran sama hadis dalam pengingkaran. Dan ijma' ini telah disebutkan oleh Ibnul Munziri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan tentang pengharaman nyanyian dan semacamnya telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Wastafziz, dan berilah mereka itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, syaitan, untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk berbuat maksiat. Wastafziz man istata'ta minhum, siapa yang mampu engkau pengaruhi, bisautika, dengan suaramu. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa suaramu ini adalah musik dan nyanyian. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dia adalah musik dan nyanyian.
Itu dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat dalam surah Az-Zariyat, afa bi hadzal hadithi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf, berikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah An-Najm, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, yaitu Al-Quran, dan kamu tertawa dan tidak menangis dari Al-Quran? Wa antum samidun, sedangkan kamu lengah. Berkata ulama kita, samidun di sini lengah karena nyanyian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencela kaum muslimin, mencela orang-orang kufar, maaf, bukan kaum muslimin di sini, mencela orang-orang kufar yang lengah disebabkan oleh nyanyi-nyanyian dari mendengarkan Al-Quran Karim. Itu yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan riwayat-riwayat menerangkan tentang haramnya musik dan alat-alatnya itu sangat banyak sekali, mustafidah, sangat banyak sekali, tidak mungkin kita terangkan di sini. Akan tapi saya ihalah apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam karangannya Tahrim Alat Tarb, haramnya alat-alat musik dan semacamnya. Dan jelas kajian kita pada malam ini tentu tidak akan menerangkan secara detail tentang hukum halalnya musik atau haramnya musik atau semacamnya, kan tapi dia adalah isyarat agar setiap yang mendengarnya untuk lebih mendalami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan terangkan. Yang jelas bahwa yang ke-17 adalah merajalalanya musik. Dan sadaqa Rasulullah, dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah merajalanya riba, dan sebagaimana telah merajalanya zina, dan sebagaimana telah merajalanya musik. Zina menjadi musibah kalangan kaum Hawa. Lihat pelacur-pelacur kalangan wanita. Dan riba adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum bapak-bapak, orang tua, yang berpeluh berkeringat mencari harta haram. Dan musik adalah kebiasaan anak-anak muda. Apa baiknya umat jika seandainya ibu-ibunya pezina, bapak-bapaknya pelaku riba, dan anak-anaknya adalah pencinta musik, idola musik? Apakah tidak layak umat tersebut menjadi umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan wala karamah? Apakah tidak mungkin tsunami akan datang lagi sebagai pengingat dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan untuk sekian kalinya kepada umat ini? Subhanallah. Jika seandainya ibunya telah jatuh ke dalam perbuatan nista, bapaknya telah berbuat riba, anaknya sudah jatuh dalam hal ini, apa yang diharapkan? Ini adalah gambaran masyarakat kita. Lihatlah pada setiap rumah, kecuali rumah-rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, istrinya bersolek, Allahu alam apa yang ada di dalam persolekannya tersebut. Allahu alam berapa banyak laki-laki yang telah tergelincir oleh kecantikan dan keindahan dan terbuka auratnya itu, dan suaminya menghancurkan riba, berbuat riba, menjadi rentenir, tidak tahu apakah yang dihasilkan itu halal atau haram.
Kemudian apa yang terjadi? Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram tidak akan bisa menghasilkan yang baik pula. Anaknya hidup dari yang haram, ia belajar dari ayah dengan ibunya, akhirnya pergilah ke narkoba dan jatuhlah ke musik. Subhanallah. Dan tidak aneh, siapa yang tidak mengerti dunia musik, dunia yang penuh dengan khamar, dunia yang penuh dengan pelacuran dan perzinaan. Akan tapi yang aneh adalah bagi pemuda-pemuda muslim dan pemudi-pemudinya yang tidak henti-hentinya mengagumi orang-orang tersebut. Bahkan jika seandainya dikumpulkan pada zaman sekarang pemuda-pemuda Islam dan wanita-wanita muslimah, ditanyakan apa cita-cita mereka untuk ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka menjadi kelompok ini, musik ini dan semacamnya, menjadi ini. Dan salah satu buktinya acara-acara yang di televisi dan semacamnya, yang semuanya itu adalah merusak agama. Mana ashabul ghirah, orang-orang yang ghirah terhadap agamanya tentang bermasalah ini? Musibah besar. Dia berharap, subhanallah, sampai ia menangis agar ia bisa menjadi penyanyi si fulana, menangis seperti si fulana, bercita-cita menjadi pelacur. Subhanallah al-azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak tahu di mana akal, di mana din, di mana agama, mana tanggung jawab orang tua di dalam mendidik agamanya. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Subhanallah. 6 atau 10 orang pemuda yang mati tidak jelas di arena musik, salah satu musik Peter Pan waktu itu. Mau jadi apa anak tersebut? Subhanallah. Sebagian pemuda-pemuda muslim di sebagian negeri matinya karena ia menerjang peluru, ia mati dalam keadaan hina, lebih buruk daripada binatang melata, mati diinjak-injak di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 6 nyawa. Bahkan hampir setiap ada acara di seluruh Indonesia, mesti setiap bulannya ada yang korban dari kalangan wanita-wanita muslimah dan pemuda-pemuda muslim. Begitu mudahkah nyawa anak-anak kita keluar merenggut hanya sebatas untuk mencapai nafsu syaitan. Subhanallah. Dan yang luar biasanya lagi, suguhan media massa yang meruntuhkan iman-iman yang memang sudah lemah. Lihatlah dukungan orang tua kepada anaknya penyanyi tersebut pada acara yang disebut misalnya apa itu namanya acara itu, innalillahi, itu merusak. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah isi dari nyanyian-nyanyian yang ada dari seluruh bahasa, dari seluruh umur dan semuanya berkaitan tentang masalah seks dan zina, masalah kecantikan wanita, masalah cinta atau masalah semua. Seakan-akan dunia itu adalah cinta. Tidak tahu si miskin bagaimana muslim di Irak dibunuh, tidak tahu si miskin bagaimana kaum muslimin di Palestina diusir. Yang ia mengerti bahwa cintanya, cinta yang tidak ada jelasnya, itu yang ia pikirkan setiap saatnya. Subhanallah aladzim. Jika seandainya hal ini berkembang dan dia adalah masalah yang menjadi musibah besar di dunia ini, di negeri kita ini, apa tidak tahu dia negeri kita ini dalam keadaan bahaya? Apa mereka itu tidak paham bahwa negeri kita ini sedang lagi dituju? Tidak ada lagi negeri yang sedang berbahaya kecuali negeri kita ini. Diambang-ambang perpecahan dan pertikaian, diambang-ambang menjadi benar-benar tempat makanan yang akan diperebutkan oleh orang-orang kufar.
Apakah bisa nanti kita akan memenangkan peperangan tersebut hanya untuk membawa gitar, musik dan semacamnya? Demi Allah tidak akan ada manfaat gitar itu. Yang akan bisa mempertahankan negara ini karena dia adalah negara Islam adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya yang bisa mempertahankannya adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Ini musibah besar. Saya mengatakan Indonesia sudah diambang kehancuran, bahkan telah hancur. Akan tapi ini tidak memberikan keputusasaan, akan tapi untuk memberikan pengertian bahwa hendaklah setiap muslim yang punyai degup jantung iman hendaklah benar-benar berupaya untuk mengembalikan Indonesia ini ke negeri yang mana benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda dengar berita barusan ini tentang masalah geng motor? Ada yang mendengarnya? Apa yang mereka lakukan? Pekerjaan bodoh, pekerjaan yang tidak masuk akal bagi kita. Akan tapi itu adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Subhanallah. Sebanyak itu lapangan pemuda yang harus tampil ke depan. Ia bisa mati-matian untuk menjadi panglima. Dia bisa menjadi orang besar. Dia bisa mengarungi kehidupan yang jauh. Kenapa harus merusak? Kenapa harus menghancurkan? Kenapa harus membunuh? Kenapa harus? Subhanallah, saya tidak mengerti. Akan tapi ketika Anda tanya dia, ayahnya muslim, ibunya muslimah, dia pun muslim. Mana masyarakat kita, mana pemerintahan kita dalam permasalahan ini? Dan ini sangat luar biasa. Setiap muslih, setiap orang saleh benar-benar tidak bisa berdaya untuk memperbaiki keadaan, kecuali ketika kita semua tampil untuk memperbaiki keadaan tersebut. Saya ulang lagi bahwa saya mengatakan ini bukan untuk mematahkan semangat, tidak. Akan tapi dia adalah sebuah keprihatinan yang sangat mendalam tentang jauhnya negeri kita ini dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada jalan lain kecuali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih, la yanzi'uhu, yaitu Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama. Kembali kepada agama adalah solusi. Pemuda-pemuda itu kembali kepada agama. Alangkah baiknya mereka meninggal daripada meninggal tak jelas di tepi jalan. Itu lebih baik mereka berjihad di jalan Allah, meninggal dalam keadaan izzah dan wibawa. Alangkah baiknya mereka daripada mencuri dan merampok supermarket dan mal-mal atau semacamnya, mereka berinfak atau mereka berangkat membantu orang-orang fakir dan miskin. Masya Allah, masih banyak lawang tempat-tempat untuk perjuangan. Kenapa pemuda-pemuda kita yang berumur Masya Allah memilih jalan seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ma'azif ini adalah musibah zaman, yaitu alat-alat musik yang saya maksud. Ini adalah musibah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, sudah begitu beratnya kita memisahkan kehidupan kita dari musik, sampai kehidupan orang yang saleh, orang yang tidak mengerti kecuali mihrabnya, orang yang tidak paham kecuali bukunya, orang yang tidak mengerti kecuali sajadahnya, itu pun sulit untuk lepas dari musik. Bagaimana tidak? Orang-orang kebatilan telah menanam ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan tahun, menanam kebatilan itu, menanamnya ke dalam kehidupan mereka, dan sebelumnya menanamkan ke dalam benak mereka, sehingga apa? Sehingga mereka memahami bahwa tidak ada hidup kecuali dengan musik.
sampai di masjid Allah Azza wa Jalla, sampai di tempat yang paling suci, masjid Allah, dinyanyikan nyanyian yang sangat menjijikkan orang-orang saleh pastinya. Ada yang bernyanyi di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya asmar la tinsani, ya asmar la tinsani, wahai hitam manis jangan lupakan aku. Subhanallah, di masjid Allah mengatakan, wahai manis, yang manis hitam, wahai hitam manis jangan lupakan aku. Itu yang diucapkan. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi sesungguhnya bukanlah buta mata, akan tapi sesungguhnya buta hati yang ada di dalam dada. Buta hati sehingga ia tidak bisa melihat kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara cara untuk jauh dari musik, dari fitnah musik, karena setiap fitnah akan memakan korban. Dan di antara jauh dari musik, gantilah musik itu dengan qiraatul Quran, bacalah Quran. Demi Allah, jika seandainya seorang muslim mengetahui bagaimana indahnya dan bagaimana lezatnya membaca Al-Quran, niscaya tidak akan tinggalkan Al-Quran. Gantilah musik itu dengan Al-Quran, dan tidak ada jalan menengah. Orang-orang yang menyebut itu nyanyian Islami, tidak ada. Dan kita sudah lihat orang-orang yang menyanyi dengan mengatasnamakan Islami tidak juga membaca Al-Quran, tidak juga membaca Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa kita berupaya untuk membawa umat dari musik yang haram ini kepada Al-Quran, akan tapi untuk menjembatani mereka dengan musik Islami. Subhanallah. Kapan musik itu Islam? Kapan musik itu Islam sehingga dinisbatkan kepada Islam? Tidak ada musik itu Islam. Dan tidak ada jalan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membaca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran. Di antara solusi untuk menjauhi musik adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar membersihkan hati kita ini dari syubhat dan syahwat. Karena jika seandainya hati ini masih ada syahwat dan kuat cengkramannya, maka ia tetap mencintai musik. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa musik ini adalah penghalang seseorang untuk bisa menikmati Al-Quran Karim dan menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan musik ini mempunyai sakarat, mempunyai daya untuk mengsakaukan orang. Dia bisa sakau. Anda tidak lihat orang-orang yang berada di lapangan musik tersebut? Lihat mereka sakau. Innahum lafi sakratim ya'mahun. Sesungguhnya mereka sakau dalam keadaan ya'mahun, terlunta-lunta sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menikmatinya sampai ke relung-relung hati. Makanya di antara bentuk musik yang sangat berbahaya itu ketika sudah sampai ke lubuk hati mereka, yaitu mereka bunyikan musik itu tersebut besar-besar sehingga mengena betul ke dalam hatinya, ke dalam jantung hatinya itu. Karena jantung hatinya itu sudah dipenuhi dengan musik. Dan saya tidak melihat orang yang bertaubat dari musik kecuali yang bertaubat, salah satu tanda ia bertaubat dari musik tersebut, kecuali ia sangat benci dengan dentuman-dentuman itu. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan musik, dentuman itu sangat menyiksanya, karena merusak badan dan merusak telinga dan merusak semuanya. Tapi orang bagi pecinta musik, itu adalah untuk seperti orang yang sudah terkena narkoba. Semakin bergoyang jantungnya tersebut, makin merasa nyaman, dan itu sakau.
dan itu sudah sangat berbahaya. Nah, untuk menggantikannya minta kepada Allah sebagai pemilik hati, untuk Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari syahwat dan syubhat tersebut. Dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan adalah bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Bukan dia taubat, kemudian dia suruh ceramah atau pembawa acara. Ini gak benar. Maksudnya dia suruh ngaji, nuntut ilmu, belajar yang benar. Bukannya kemudian dia nanti akan ceramah, akan dipanggil orang. Sekarang mungkin jadi pembawa acara, besok jadi ustadz, dia dipanggil ceramah. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam, suruh belajar. Orang yang tobat, tolong yang foto-foto itu gak ada manfaatnya. Antum foto gak ada manfaatnya. Nanti antum pajang, antum tambah dosa nanti dengan dipajang itu, gak ada manfaatnya. Cukup sekali, mesti diingatkan sekali, nggak ada manfaatnya. Untuk foto-foto nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang bertaubat disuruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak atau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, suruh dia bertaubat kepada Allah, belajar tentang Islam. Kadang-kadang kita juga merasa wah senang gitu ketemu artis. Orang kalau senang ketemu orang yang soleh, senang itu wajar. Ketemu pelaku maksiat kok senang? Mantan pelaku maksiat kalau dia taubat, kok senang? Suruh dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat. Kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar, apa nggak tahu lagi nanti dia. Apakah dia kembali lagi kepada asalnya? Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi, kita nggak tahu. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu. Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, menjauhkan semua teman-teman yang maksiat. Begitu orang Islam, diajak dia untuk kembali kepada Allah SWT. Music, as we know it today, produced by wind and stringed instruments, is haram. It has entered upon us. We are inundated by it. You can't even go to the bathroom without hearing music. I mean, something I experienced in the West, but I also found it here. I went to a couple of bathrooms here and I heard music coming at me, piped in. What is the purpose of that? Make you hurry up and get back out and get back to buy, or what? It's a challenge. And we should be clear on this point. Because of course you have people who will say, oh, Ibn Hazm, he said there are no authentic hadiths on music. And Sheikh, this one and that one said, yeah, music's okay, I listen to it. But when we look at the tradition of the early scholars of Islam, they made all kinds of statements against it.
And there are hadiths which are sound. This topic, we should research it and be clear on it. Not go according to what is pleasing to us. That shouldn't be our criterion. Because I like music, I like to hear those who say it's okay. Those who say it's not okay, I don't like to hear them. This is not our criterion. You know, some people say, well, oh, you know, Dr. Bilal is an old guy, you know. He doesn't listen to it because he doesn't really know. Well, some of you may know that, yeah, I used to be a lead guitarist in a rock group. Yeah. It's not a part of my bio. But that was the reality. When I lived here in Malaysia, yeah, in East Malaysia, in Sabah, I was lead guitarist. Alhamdulillah, I found Islam. My bass player also found Islam, and the drummer also found Islam later. Alhamdulillah. None of us played music after that. But the point is that the allure and the power of music, I know it. And it became so obvious to me when, after accepting Islam, and I was still playing in nightclubs, I accepted Islam, and then I divorced myself from the culture of the other members of the group in which I played. So I didn't participate with them in the intoxicants and things that people were doing and taking. So in the nightclubs, I used to be the only sober one. I'm there playing away and people are dancing, and you know, I just looked at this and I could see that this was so devilish. You know, when Allah speaks about, you know, how shaitan prods the people, يَعُزُّهُمْ أَزَّا, you know, that's exactly what was going on. You know, I could see it. It was clear. Clear. So, this power that music has over people, where people end up loving it more than they love the Quran. This is يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ. This power that music has over people, where people end up loving it more than they love the Quran. This is يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ. Their love for it, and that is why even attempts to replace it with anashid. Okay? It started out innocently, but then the anashid ended up like rock groups. The anashid artist comes in, there's smoke on the stage, and you know, he's, hey, what's the difference? It's gone right back to that same thing. And people will enjoy listening to anashid. You turn on the Quran and say, hey, no, I want to hear this artist or that artist. They feel more pleasure in hearing anashid than hearing the Quran itself. What is that? What is that scale? What has happened here? This is real. As some scholars refer to music, they refer to it as the Quran of Shaitan. Satan's Quran.
and it goes into the heart, and it occupies the heart. And when it occupies the heart, there's no room for the Quran of Allah. That's the reality. It squeezes it out. And how you can know how powerful and the grip that it has on the human heart, you can find it in the fact that if somebody plays 2 bars of a song which you didn't hear for 20 years, you heard it 20 years ago when you're a kid, but all you need to hear is just dun 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 dun, it's back in your head, the whole song is there, words, everything, it's all there, like it never left. That is the way it is. This is real. So when Prophet Muhammad ﷺ warned us about it, he warned us about something which was dangerous. Dangerous for our souls. That's what Islam is there to do, to protect our souls. So we have to divorce ourselves from this obsession. And no doubt it becomes an obsession.